Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 1 sampai 9. Pada waktu itu beberapa orang datang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus, sehingga darah mereka tercampur dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai sebatang pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara itu, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu tebanglah pohon ini. Untuk apa pohon itu hidup di tanah ini dengan percuma?" Pengurus kebun anggur itu menjawab, "Tuan, biarkanlah pohon ini tumbuh selama setahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah, jika tidak tebanglah dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Injil hari ini mengingatkan kita pada 3 hal penting. Jangan merasa diri lebih baik dari orang lain, perlunya pertobatan, dan Allah yang selalu memberi kesempatan. Seringkali kita terjebak untuk menjadi hakim atas hidup orang lain. Kita mudah menilai, mudah mengomentari, bahkan cepat merasa lebih baik dibanding sesama kita. Inilah doa orang Farisi. "Syukur kepadamu Tuhan, aku tidak seperti orang itu." Namun Yesus menegur cara berpikir semacam itu. Ia mengajak kita untuk tidak berpusat pada kelemahan orang lain, tetapi belajar rendah hati dan berbelas kasih. Di zaman ini, budaya menghakimi sangat kuat, terutama lewat media sosial. Begitu banyak orang dibully, dicemooh, dihina hanya karena satu kesalahan. Kita lupa bahwa kita pun sama rapuhnya, sama berdosanya. Yang Tuhan mau ialah bukan kita menghakimi, melainkan menolong sesama keluar dari belenggu dosa dan penderitaan. Yesus berkata dengan tegas, "Jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara yang sama." Kata-kata ini bukan ancaman, melainkan ajakan penuh kasih. Kita semua dipanggil untuk bertobat setiap hari, tidak hanya dari dosa-dosa besar, tetapi juga dari kebiasaan kecil yang melukai kasih Tuhan. Pemeriksaan batin setiap malam, doa pribadi dan sakramen tobat menjadi jalan kita untuk semakin peka akan dosa dan semakin dekat dengan hati Yesus. Sering kita merasa sudah cukup baik, tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berzina. Tapi bagaimana dengan dosa kecil seperti bergosip, iri hati, sikap kasar, atau malas berdoa? Pertobatan bukan hanya soal meninggalkan kejahatan besar, tetapi juga soal membangun hati yang makin menyerupai Kristus. Saudara-saudari, Allah kita bukan Allah yang kejam atau pendendam. Ia adalah Allah yang sabar, penuh belas kasih, dan selalu mau memberi kita kesempatan untuk bangkit lagi. Sakramen tobat sering disebut sebagai sakramen kesempatan kedua. Di sanalah kita berjumpa dengan Allah yang berkata, "Aku tidak menyerah. Aku percaya padamu, aku beri engkau kesempatan baru." Saudara-saudari, bukankah ini sangat relevan di zaman kita? Banyak orang muda merasa hidupnya gagal karena jatuh dalam narkoba, seks bebas, atau dosa lain. Banyak keluarga retak karena perselingkuhan atau masalah ekonomi.
Namun kabar gembira Injil adalah tidak ada dosa yang lebih besar daripada belas kasih Allah. Selama kita mau bertobat, selalu ada jalan pulang. Maka marilah kita belajar jangan cepat menghakimi orang lain, tetapi belajar berbelas kasih. Jangan puas dengan diri sendiri, tapi teruslah bertobat dari hal-hal kecil sekalipun. Janganlah putus asa atas kelemahan kita, sebab Allah adalah Allah kesempatan kedua. Semoga hati kita dibentuk seperti hati Kristus, rendah hati, penuh kasih, dan selalu siap memberi harapan baru. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.